Itu waktu itu I achieve something, prestasi. Terus gue cerita ke anak-anak Nir. Dan anak-anak gue dengerin penuh perhatian, dan yang gede si abang bahkan sampai nyeletuk, wah Eyang nih kalau denger seneng banget nih. Itu gue makdek loh, makdek bener. Hah, emang kenapa bang? Terus adiknya nyeletuk, ya iyalah, karena yang sayang sama Umbi, pasti seneng lihat Umbi kayak gini. Rasanya campur aduk kayak yang, hah, ini jangan-jangan kan suka itu kan, suka punya perasaan ini ada yang sesuatu, alam semesta nih lagi berusaha bicara nih sama gue lewat anak-anak gue. Kalau nggak apa-apa loh bahagia, karena ya tadi yang dibilang anak-anak gue, mama almarhum sayang sama gue, dan dia juga akan ikut bahagia lihat gue achieve something, berprestasi. I deserve that gitu. Dan itu yang ngingetin anak-anak gue, Nir. Itu yang personally ya, I feel like astagfirullah, iya ya. Kata siapa akhirnya berduka tidak bisa berdampingan dengan bahagia. Gak berhak kata siapa. Kalau memang kita betul-betul sayang sama orang itu, dan I believe orang yang kita sayang, yang duluan pergi meninggalkan kita, itu juga sayang ke kita. Pasti kalau beliau masih hidup, gue juga yakin mama almarhum akan doa buat gue. Semoga anak gue bahagia. Itu gitu teman-teman. Tapi guilt ada, pasti ada. Itu juga nggak bisa kita buang, pasti ada. Tinggal bagaimana kita tadi ya, kalau gue kaitin sama express gratitude gitu. Itu tuh akhirnya cabangnya jadi agak kemana-mana nih Nir, tapi itu nyambung kalau buat gue. Rasa bahagia atau rasa syukur itu kan sebenarnya muncul dan bisa dimunculkan untuk bagian dari self care kita gitu. Ya bersyukur aja. Bahagia itu kan sebenarnya bentuk bersyukur ya. Bahkan gue dulu inget banget kata nyokap gue almarhum, merawat diri itu tuh sebenarnya bagian dari bersyukur. Gitu. Makanya mandi yang benar gitu kan, beliau kan suka ngasih gue, ngingetin mandi. Makanya mandi yang benar, merawat diri itu bagian dari bersyukur gitu. Kayak gitu. Kayak gitu sih Nir. Jadi guilt pasti ada, tetapi itu akhirnya kita akan berteman dengan dengan grief dan guilt, sampai jadi dengan guilt dan grief kita akan berteman, tapi kita juga masih layak kok untuk self care gitu. Berarti intinya kalau misalnya teman-teman merasa ada perasaan egois itu normal, dan itu kita semua merasakannya karena ya tadi si guilt itu gitu ya. Memang nggak bisa masuk ke logika, tidak semudah masuk ke logika si turbulence tadi kita langsung pakai masker untuk diri kita sendiri, tidak semudah itu ya karena memang kompleks. Dan sebenarnya sesi ini adalah reminder untuk nggak apa namanya, ya rasanya egois tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa merasa kita itu kok kayaknya egois, tapi juga nggak apa-apa kalau kita memilih diri kita dan kita self care dulu, itu nggak apa-apa banget gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman selalu ingat sesi ini ketika mau melakukan sesuatu untuk diri sendiri gitu ya. Terus habis itu mau mundur, nggak jadi deh, mau ini dulu buat anak, mau itu dulu buat suami, mau itu dulu buat orang tua, atau mau ngurusin kerjaan dulu. Please remember this session, it's okay to put yourself first. Gitu. Thank you Giok untuk jawabannya. Nah, sekarang ada Novia Dwi Listiani yang sudah raise hand. Hilang. Sebentar. Tadi Novia apakah jadi... Oke. Oh, ini dia. Halo. Yes. Halo Halo. Mbak. Hai. Halo. Selamat malam. Silakan ya. Tadi aku masuk di sesi pertengahan, jadi nyerempet dikit, tapi aku dapat poinnya. Kayak self care tentang fisik itu yang kita harus minum cukup, kemudian tidur cukup juga akan mempengaruhi mental kita, cara berpikir kita, itu setuju banget. Dan aku sebelumnya
sudah istilahnya survive dengan grief ini sekitar 2 tahun. Tapi yang untuk self care itu aku malahan kayaknya nggak ada masalah seperti itu, kayak udah acceptance apa yang terjadi gitu, seperti itu, kehilangan ibu di usia muda. Kemudian tapi yang saat ini aku rasakan adalah eh, rasa menuntut, kayak harusnya di posisi sekarang keluarga ini bisa itu. Harusnya kan kalau sudah acceptance itu bisa bisa harusnya tidak ada pikiran seperti itu ya Mbak. Tapi ketika aku lagi self care jatuhnya jadi tadi kayak malah jadi egois, selfish gitu, kayak menuntut orang-orang di sekitarku untuk harusnya bisa mensupport aku seperti itu. Nah, kalau dari Mbak sendiri itu gimana sih biar aku nggak punya pikiran kayak gitu, karena seringkali kayak bertolak belakang banget, kayak enggak kok nggak apa-apa, tapi sometimes aku kayak mikir lu harusnya tuh bantu gua, lu harusnya tuh ini sebagai keluarga, sebagai kakak, sebagai apa, tapi sebenarnya itu nggak boleh kan Mbak. Nah itu aku mau tahu caranya gimana biar aku sendiri tuh nggak ngerasain kayak gitu, karena aku juga saat waras atau nggak lagi berpikir jernih ya itu sebenarnya adalah pikiran jahat seperti itu. Hmm, Mbak. Oke. Ya, silakan Kiok. Oke. Harusnya kata siapa, Novia? Kataku sendiri. Iya. Conflicting itu wajar karena memang ini aku boleh agak sedikit keluar dari topik self care dulu ya Nira ya, tapi sedikit aja teman-teman karena kan topik kita self care ya. Aku tadi sempat mention ketika kita grieving, kita itu kan sering merasa, gue sih lebih tepatnya, dulu merasa gue orang paling malang sedunia, nggak ada orang yang bisa ngertiin gue gitu. Dan kita itu jadi suka kejebak untuk menjadikan diri kita victim, diri kita yang harus ditolong orang lain yang harus ngertiin gue gitu. Lu kan kayak tadi ya Novia, lu kan kakak gue, lu tuh harusnya bantuin gue gitu kan, gitu nggak sih Novia? Bener nggak kayak gitu? Cuman memang balik lagi pertanyaannya, kenapa kita begitu? Itu dulu aja. Novia lagi butuh apa sama kakaknya? Biasanya kalau yang muncul adalah, lu kan kakak gua, iya. Oke, itu kakak lu, Nov. Lu lagi butuh apa? Bisa nggak Novia konkretkan jawaban Novia lagi butuh apa? Karena perjalanan duka orang itu berbeda, Novia. Bisa jadi yang Novia lihat tampilan luarnya itu tidak menggambarkan rasa dukanya yang sesungguhnya. Gitu. Itu juga bisa loh. Dan kita kan juga suka lupa ya. Kok dia gini sih, harusnya bukannya nolongin gue tapi malah kayak sibuk sendiri sama kerjaan. Ya siapa tahu kakaknya juga lagi butuh self care dengan bekerja. Gitu. Siapa tahu memang kakak lagi butuh untuk fokus ke dirinya sendiri. Harusnya kita sendiri itu gitu. Karena sebenarnya kita sendiri yang bikin peraturan kan, harusnya tuh gimana, harusnya gimana. Bahkan bukan Novia aja, aku pun sampai sekarang juga masih begitu. And so it's normal, gitu, it's normal. Jadi apa ya, be kind to yourself gitu, dan take care of yourself aja dulu gitu. Memang itu apa namanya tujuannya. Tapi kalaupun ada perasaan seperti itu juga wajar gitu. Ada keinginan apa namanya dari kakak seperti itu juga manusiawi kok gitu. Bukan juga terus harus ditolak. Kenapa sih aku begitu gitu. Jadi memang sebenarnya apapun yang dirasakan diterima aja. Ada rasa seperti itu sama kakak, ya udah wajar aja diterima. Tapi bukan kemudian terus resist lagi gitu. Kenapa ya aku harus ngerasa gitu? Nah itu jadinya muter terus di kepala. Akhirnya ya si self care-nya mungkin kelupaan. Jadi kita gitu aja. Iya, tapi Ya itu udah, manusia memang begitu ya. Maksudnya betul ya. aku ngomong kayak gini, aku pun juga terkadang terjebak dalam pikiran sendiri gitu. Ya. Berarti Terima habis ini kasih aku sekali lagi. Ya, berarti habis ini aku minta maaf deh sama Mbak aku. Mungkin bisa. Aku udah berdiam diri, aku udah silent treatment dia hampir 2 minggu.
Ya Allah, makasih Mbak. Ya pokoknya apapun itu Novia yang memang dirasa bisa membantu, apakah Hmm. mungkin membuka komunikasi lagi atau fokus on yourself dulu juga nggak apa-apa gitu. Maksudnya ini bukan kita nyuruh. Walaupun sudah bertahun-tahun kehilangan beberapa orang, dalam hal ini specifically kehilangan suami, bagaimana caranya dalam menemani tanteku yang baru saja kehilangan suaminya. Aku seperti gimana caranya aku kayak membentengi diri atau tidak terbawa, jadi kayak harus membagi-bagi antara, wait, ini bukan grief gue, ini grief-nya tante. Tapi dalam berbagai hal tuh kan banyak yang align gitu. Jadi gini Mbak Giok ceritanya, kalau aku kehilangan suamiku di tahun 2017. Itu setelah kehilangan ayah, ibu, suamiku, terus kedua mertuaku dan juga omaku di 2020. Nah, hari Jumat lalu tanggal 24, tanteku, adiknya mama, itu kehilangan suaminya. Jadi suaminya itu nyetir, terus pingsan. Jadi karena pingsan, lalu mereka kecelakaan. Jadi tanteku juga mengalami luka di kaki kirinya. Jadi dia belum bisa ke makam, belum bisa pulang ke rumahnya gitu. Jadi berdukanya tuh ada beberapa hambatan gitu karena keadaan. Nah, aku yang nemenin di rumah sakit 2 malam, Jumat, Sabtu, Minggu. Oke, I know this sounds very selfish ya, tapi itu nahan emosinya tuh luar biasa susah aku selama 3 hari itu. Kayak aku nggak mau menunjukkan emosi apapun di depan tanteku, karena aku tahu apa yang dia alamin. Tapi itu untuk membentengi diri sendiri sebagai caregiver saat itu, dan saat ini juga masih berlangsung seperti ada hari-hari di mana aku juga barengan sama dia, terus weekend ini juga ada tugas dan lain-lain gitu. Nah itu aku jujur aku merasa secara emosi drain banget dan pastinya berefek ke fisik. Karena kemarin dan hari ini badanku drop yang kayak bener-bener nggak sanggup nyetir untuk antar jemput anak aja tuh sulit gitu, untungnya ada yang bantuin. Jadi di saat kita tidak punya pilihan untuk menjadi caregiver, harus gitu ya, harus melakukan berbagai hal karena ya secara tertulis dan tidak tertulis itu tentunya kewajiban dan memang tidak ada orang lain lagi. Tapi di sisi lain, I have to take care of myself juga untuk anak-anak dan tapi kan aku nggak bisa bilang ke mereka bahwa ke tanteku dan tanteku yang lainnya gitu bahwa sebenarnya gue nggak bisa melakukan itu atau nggak mau, kan nggak bisa kayak gitu kan. Kayak dalam tanda kutip secara tidak tertulis harus bisa, harus mau. Tapi ya gitu kayak berada di rumah sakit, kayak membahas kehilangan suami, itu tuh grief waves-nya tuh langsung amburadul gitu. Jadi kayak I'm holding myself together sementara juga mencoba untuk menjadi caregiver gitu kira-kira. Semoga bisa dimengerti pertanyaannya. Terima kasih. Thank you, Ika. Oke, Langsung aja Giok, silakan. ya. Nggak mau, gimana ya mau mulainya. Masalah tadi kan sebenarnya I still see options, Mbak Ika. Walaupun balik lagi, it depends on your value. Karena untuk menolak sebenarnya kamu masih bisa. Pertanyaannya, apakah itu against your value or not? Jadi, sebagai manusia, kalau menurutku, kita masih punya
pilihan. Again, setiap pilihan ada konsekuensinya. Tinggal kita sanggup nelen konsekuensi yang mana. Itu sih. Kalau aku basicnya itu dulu, pertanyaan itu dulu yang harus Mbak Ika bisa jawab. Kalau ternyata pilihan, jadi kita juga harus mulai belajar untuk nggak pakai kata-kata, gue nggak punya pilihan. Punya. Kamu masih punya pilihan. Tinggal pilihan mana yang kamu mau ambil, tapi kamu juga bisa telan konsekuensinya. Nah, ketika pilihan itu dibuat dan dipilih dan dijalankan, berarti kan udah tahu nih konsekuensinya. Fisik drop. Oke, kalau fisik drop, I need to prepare apa? Supplements, vitamins, gitu kan. Tidur berarti udah harus bisa tidur cukup. Karena again tadi yang dipilih adalah menemani ke rumah sakit dan mendengarkan semua pembicaraan yang bisa memicu semua grief wave. Oke, anak-anak ada yang antar? Ada, oke, sip. Yang ini udah terchecklist. Oke, yang ini ada yang take care. Berarti sekarang take care diri dulu. Apalagi, makan nggak boleh telat. Karena kalau makan telat itu, nah konsekuensi-konsekuensi itulah yang harus bisa dipetakan sama Mbak Ika dan di-prepare. Bagian mana nih yang harus memang dijalani. Karena ini adalah konsekuensi dari pilihan yang dibuat. Gitu. Ini aku bukannya sok-sok menyimpelkan atau menyederhanakan kondisinya Mbak Ika ya. Aku ngasih satu sudut pandang yang bisa Mbak Ika biar lebih clear lagi tuh mindsetnya. Karena itu tadi pilihan yang dipilih jelas kalau buat aku Mbak Ika akan memilih stay di rumah sakit. Karena it's your value. Your value banget itu untuk membantu anggota keluarga yang lain. Your value banget tuh untuk bisa be there untuk keluarga yang memang sedang membutuhkan. Apalagi kan dirasa orang-orang, wah Mbak Ika nih, adanya Mbak Ika justru membantu karena dianggap paling ngerti rasanya. Dan paling ngerti gimana how to deal with this. Gitu. Konsekuensinya ya you need to prepare yourself. Physically and mentally. I know it hurts gitu kan. I know beneran I do. Tapi konsekuensinya tadi, oke, minum udah harus siap. Udah prepare aja malam kalau memang butuh bawa bekal segambreng, isinya minum, vitamin apa, ya udah dijalanin. Makan nggak boleh telat. Pastikan anak-anak juga ada yang nganter gitu kan. Tapi kalau memang ternyata enggak, berarti Mbak Ika harus mulai, bukan harus, it's your choice untuk bisa bilang, maaf tante, aku jemput anak-anak dulu ya, karena memang nggak bisa ditinggal. Gitu. Konsekuensinya apa? Nah, you need to prepare for that. Diomongin gitu kan, atau di apa namanya? Ada WhatsApp grup dibilang apa rame, dibilangnya wah Ika nih nggak mau nolong. Siap, kalau emang udah siap jalan. Itu kali ya Mbak Ika. Tapi it's also a good thing for you. Udah tahu bakal ngedrop, nah udah langsung siapin aja nih amunisinya apa. And it shows me you are a very very kind person at heart. Itu sih Nira. Yeah, thank you. Cuman jangan sampai being kind to others terus cost you a lot juga gitu. Itu sebenarnya kembali lagi ke self care itu gitu. Jangan sampai Ika kemudian karena memang saking baiknya mau membantu orang, give service to other people at the cost of ya semua, your health, your family dan gitu-gitu gitu. Jadi memang akhirnya kita harus kita harus memikirkan diri kita juga gitu. Tapi I really love how Giok bikin ini dibikin sangat simple gitu supaya clear, bukan simple sih sebenarnya, jadi clear dalam berpikir gitu karena terkadang kita clouded padahal ya sebenarnya apapun pilihannya ada konsekuensinya, kita pilih aja konsekuensi yang paling bisa kita jalanin, yang paling bisa kita terima, terus dengan pilihan itu hal-hal apa yang harus kita siapin gitu ya. Yes, thank you.
Giok. Terima kasih juga Ika. Semoga membantu, semoga bisa membantu mengambil keputusan besok-besok. Semoga diberi kekuatan lebih sama Tuhan dan semesta melewati ini semua. Pasti ini nggak mudah buat Ika karena bukan cuman masalah memilih untuk menemani aja gitu, tapi excess baggage-nya gitu Ya. karena ya kan karena punya kehilangan yang serupa dan segala macam gitu. Nah, itu juga sebenarnya konsekuensi yang juga patut untuk dipertimbangkan gitu. Apakah Ika sanggup untuk menemani dikala mungkin dirasa sebenarnya mentally Ika juga sebenarnya nggak siap gitu untuk melewati ini gitu. Itu kan sebuah konsekuensi ya. Tuh, jadi mudah-mudahan Everyone punya journey-nya sendiri dan tidak ada timeline-nya gitu. Jadi kalau pertanyaannya apakah ini masanya, hanya kamu yang bisa menjawab itu gitu. Dan kalau memang memilih di rumah aja ya nggak apa-apa gitu. Kalau memang tadi ya, kalau berkaca dari pengalaman pribadinya Nira ya pelan-pelan juga toh gitu, dan ada social connection juga yang dibangun oleh Nira lagi gitu. It's also the same with me gitu. Aku juga pada akhirnya juga social connect, tapi memang milih. Aku pilih orang, nggak mau juga gitu ke banyak-banyak ya. Again, it's preferensi. Jadi nggak akan ada yang paling benar atau yang salah. Ketika self care yang salah itu hanya kamu nggak minum cukup gitu. Biar pada minum sekarang. Terus masih merasa bersalah. Ini aku nggak tahu ya nyambung banget atau enggak, tapi untuk teman-teman yang menjalani diet atau mengatur pola makan, itu kan suka ada perasaan bersalah juga kan kalau konsumsi gula, iya nggak sih? Gitu. atau Dan kalau lagi cheating pas weekend. tapi mereka kadang juga punya aturan cheating day gitu kan ya. Which itu kalau di psikologi itu dulu ada ini nih, ada kamu jangan melarang orang mikirin, salah, gini kalimatnya biar lebih gampang. Nira, jangan pikirin kambing hitam. Justru What's yang on your dipikirin thought? kambing hitam, ya kan? Iya, yang ada orang jadi mikir kambing hitam ketika digituin. Itu sih. Balik lagi ke merasa bersalah, kita udah bahas tadi, pasti masih ada. Kemudian aku mau tanya nih, aku mau happy-happy yang lain kan, ketika aku mau happy-happy yang lain, happy-happy-nya apa ya? Mungkin mau self care yang lain kali ya. Karena kan ini konteksnya self care. Karena tadi dia bilang olahraganya di rumah aja. Terus keluar juga cuma sama orang-orang nyaman. Self care-nya itu baca buku. Happy mungkin self care yang lain, tapi kayaknya masih ngerasa bersalah ya. Jadi sebenarnya masih berhubungan sama ini kita yang kita bahas juga sih, karena ada perasaan bersalah tadi itu. Cuman gini juga sih Nir, ketika kita bicara happy gitu, please define happy apa. Karena kadang otak kita itu juga kalau mencerna sesuatu yang fake atau yang nggak jelas itu, ya itu tadi akhirnya micu overthinking yang lain. Coba define happy itu apa? Kayak in my case, aku terima award gitu kan, yang waktu itu anak-anakku bilang, wah Ayang pasti banget. Happy, oke, happy terima award. Kan kalau logika nih, masa iya terima award merasa bersalah? Kan gitu kan. Sama nih kayak misalnya happy-nya apa? Misalnya beli buku baru. Kan happy juga tuh untuk orang yang suka baca buku, beli buku baru, wah itu benar-benar true happiness gitu. Apa itu yang membuat merasa bersalah? Atau happy apa nih misalnya? Be able to run 5K dapat medali, happy juga kan? Apa itu yang bisa micu teman-teman merasa bersalah? Jadi kita belajar juga untuk mendefine sebenarnya happiness apa, karena jangan-jangan kita juga kejebak ke definisi happiness yang kita juga nggak tahu, terus akhirnya itu yang mencegah kita dan akhirnya terus kita terbelit rasa bersalah. Jangan sampai ke situ gitu intinya sih. Iya. Jangan sampai ketika kita tidak mendefine si happy itu apa, jadi akhirnya apapun yang happy kita tolak karena kita masih merasa bersalah. Iya. Paham. Ya, dan itu ya jadinya ya
ya pasti akan mengganggu kesehatan mental sih kalau misalnya sebenarnya kita mau ngerasa happy untuk apapun itu, tapi rasa bersalah. Jadi untuk Rina Aryani, if you're still listening, kalau belum mau ngobrol langsung nggak apa-apa, tapi terima kasih untuk pertanyaannya. Cuman mungkin sebagai PR untuk refleksi ke diri sendiri, bisa kemudian ditanya lagi sebenarnya happy-happy ini apa. Karena tadi kesimpulannya adalah nggak apa-apa kita mau happy gitu. Bisa kok happy dan berduka tuh bisa bersamaan gitu. And that's okay, that's normal karena memang ketika kita kehilangan tadi kalau Giok memberikan analogi kayak ada batu 100 kilo gitu ya, selamanya itu akan rasanya seperti itu. Lalu kemudian apakah dengan kita carrying that 100 kilograms terus ketika ada sesuatu yang menyenangkan terus kita tolak gitu kan, enggak kan, tapi kan ya udah kita mencoba untuk menjalani hidup dengan lebih kuat supaya kita bisa bawa si 100 kilo itu dengan juga kita menerima kebahagiaan karena bisa kok kebahagiaan sambil memegang batu yang berat itu gitu. Karena ya once we lost somebody, it will change our life forever gitu. Kita akan bawa itu terus seumur hidup. So nggak apa-apa kalau mau happy-happy. Ya Rina, terima kasih untuk pertanyaannya. Semoga menjawab. Semoga nanti bisa di-define, lalu kemudian refleksi ke diri sendiri. Thank you so much. Oke, karena belum ada lagi pertanyaan dari teman-teman, mungkin aku ke Google Form ya, Giok, karena ada beberapa pertanyaan. Mungkin aku nggak baca semuanya, aku akan pilih yang yang sesuai dengan topik kita hari ini. Sebenarnya pertanyaannya cukup banyak, tapi aku coba pilihkan dulu, prioritaskan dulu yang memang sesuai dengan self-care, topik self-care kita. Oke, coba ya aku baca. Oke, nah ini menarik nih. Apa yang harus dilakukan apabila kehilangan keinginan untuk merawat diri atau self-care? Karena merasa untuk bisa beraktivitas sehari-hari aja sudah terasa berat. Jadi sebenarnya dia bertanya, terus kan kita kan sekarang ngomong soal self-care, tapi boro-boro self-care gitu. Untuk aktivitas sehari-hari aja udah berat. Apa yang harus dilakukan kalau kita udah kehilangan keinginan untuk merawat diri? Monggo Gigi langsung dijawab. Thank you. Merawat diri, it's a general term ya, dan luas nih. Itu simpelnya ya tadi ya, balik lagi ke basic. Minum, tidur. Minum itu bagian dari self-care loh teman-teman. Sesimpel minum aja. Minum aja dulu. Nggak mau minum air putih? For now. Tambahin kata for now, tambahin kata waktunya saat ini. Nanti 5 menit lagi minum ya, tapi gitu. Jadi minum itu tuh, bahkan aku nggak minta tidur cukup, karena untuk beberapa case dan most of the cases itu kesulitan tidur kalau grieving. Tapi kalau minum itu masih bisa diakalin, masih bearable untuk menghidrasi diri itu. Minum dulu. Ya. Terus apa? Ini juga bukan merawat diri kan, kalaupun mau di kamar aja boleh di kamar aja. Coba jalan dari kasur ke lemari. Atau nggak mau jalan, oke. Bangun aja dulu. Bangun dari bantal. Geser bantalnya kalau yang bantalnya di kanan, geser bantalnya ke kiri. Itu aja dulu. Terus ganti piyama. Ganti bajunya. Nggak mau mandi, nggak apa-apa. Ganti baju dulu. Jadi, my point is, baby steps. Nggak usah terlalu, aku harus intellectual self-care. Nggak, kejauhan. Mulai bangun. Nggak bisa bangun, geser bantal. Nggak mau digeser bantalnya, bernafas yuk. Gitu. Kalau nahan napas, pingsan. Iya. Apa namanya? Perhatikan nafas kali ya. Perhatikan nafas ya. Gitu nih. Gitu kali ya. Baby step.
Itu Jadi aja kuncinya. ya. Jadi apa namanya? Karena setelah baby step itu step-step selanjutnya terasa lebih ringan mungkin ya daripada kita udah mikir 5 step ke depan kayaknya Ah, itu kayaknya nggak mungkin deh. Seperti yang dipertanyakan ini kan, boro-boro merawat diri, sehari-hari aktivitas aja udah berat. Itu kan sebenarnya kita udah mikir kayak Iya, beberapa step ke kejauhan. depan. Ya, gitu. Kita mikir yang di depan mata kita. Aku pun juga baru-baru ini seperti menemukan diri kembali gitu. Oh gini ya. Karena memang sempat ada di posisi di mana aku ngerasa, oh ya mungkin aku berubah menjadi orang yang lebih tertutup and that's okay gitu. Pada saat itu aku udah menerima, tapi ternyata setelah rasa percaya dirinya muncul kembali dan segala macam, oh bukannya aku menjadi orang yang baru, tapi oh ternyata memang ya semuanya ini perjalanan sih gitu. Jadi lagi-lagi memang kita harus apa ya? Kita harus mungkin kasarnya egois, tapi sebenarnya self care itu bagian dari we try to work on ourselves untuk bisa kemudian kita menjalani hidup ya, bangkit ya setelah ada 100 kilogram yang kita bawa itu setiap hari. Itu semoga Betul. menjawab ya, Angga. Iya, iya. Giok mau menambahkan? Setelah basic self care-nya, ya memang baby step lagi. Buka diri untuk social connect kali ya, Nir ya. Tapi itu juga harus diukur dan hanya kamu yang bisa jawab sudah siap atau belum. Tapi kan kadang gimana kita tahu kalau nggak nyoba. Jadi coba aja dulu, kalau case-nya Nira kan clear tadi kan panduannya social event, tapi ada orang-orang yang dia kenal. Nah, sama nih, identify siapa orang-orang yang menurut kamu nyaman to start with. Gitu. Ya. Oke. Wow, sudah mau jam 9 ya ternyata teman-teman. Mungkin sebelum Giok menutup, aku mau coba recap ya, apa aja sih yang kita pelajari hari ini. Jadi kalau kita bicara soal self-care, yang terpenting adalah help yourself first, gitu ya. Pokoknya bantu diri sendiri dulu, baru kita bisa membantu orang lain. Contoh, kalau misalnya memang dalam keadaan sebenarnya kita itu tidak punya kapasitas untuk membantu orang, karena mungkin kita belum tidur cukup, kita belum makan cukup, it's okay, kita help ourselves first. It's not about being selfish. Ketika kita mau melakukan sesuatu yang menyenangkan untuk diri kita, terus kita kemudian mengambil waktu kita sama anak-anak atau sama keluarga, it's not selfish. Jadi help yourself first, karena memang dengan kita itu self care, akhirnya kita sehat secara mental dan kita bisa justru lebih baik lagi untuk orang lain. Lalu yang kedua adalah soal tadi disinggung sedikit soal 5 stages. Jadi self care ini bisa di stages mana aja, nggak harus nunggu sampai acceptance baru self care ya, Giok ya. Pokoknya lagi denial mau self care boleh, lagi sedih nangis-nangis mau self care boleh, lagi anger mau self care boleh gitu. Jadi tidak ada aturan di stages itu, mentang-mentang belum acceptance terus merasa kita nggak pantas untuk self care, nggak gitu. Kapan aja, di mana aja kita berada di stages itu, fine, you can do self-care. Lalu ada 5 self-care, fisik, emosional, social, intellectual, dan spiritual. Kalau secara kepentingan, fisik adalah yang terpenting, tapi kalau secara mana yang lebih cocok, itu sebenarnya kembali lagi kita mengenali diri ya. Apa yang cocok sama kita, dan mungkin PR terbesar adalah cari tahu. Dan ini adalah journey, karena panjang nih sampai kita bisa menemukan sebenarnya kita cocok yang mana. Ada orang yang modelnya coba-coba kayak Giok, ada orang yang mulainya dari hobi misalnya langsung, aku kan suka nulis, jadi mungkin journaling adalah sesuatu yang cocok buat aku, boleh. Apapun itu tidak salah, yang penting kita coba. Lalu yang terakhir adalah knowing yourself is a journey. Jadi tidak ada metodenya nih untuk bisa tahu yang cocok yang mana. It's a journey, everything is a journey. Begitu juga dengan grief ini. Ada lagi yang mau ditambahin, Giok?
Start today. Itu aja. Start today. Oke. That's very simple, tapi sangat apa namanya, sangat straightforward sebenarnya. Kita mulai aja saat ini, hari ini, gitu. Apapun yang bisa kita mulai hari ini ya, nggak usah Yap. langsung 10 langkah ke depan. Apapun yang kita bisa mulai hari ini, kita mulai hari ini. Mm-mm. Oke, terima kasih banyak Giok dan terima kasih teman-teman yang sudah hadir malam ini. Aku tadi mencoba untuk